tua sudah mengajarkan kepada anaknya nilai-nilai agama dari kecil begitu Ustaz. Tetapi pas udah anak mulai remaja, pas udah besar gitu Ustaz, malah semakin menjauh dari agama. Nah, itu Ustaz bagaimana? Apakah salah didik atau bahkan ujian dari Allah? Iya. Iya Ustaz. Terima kasih dari penanya kita tadi yang bernama Rania di Kampung Losung ya, yang bertanya tentang bagaimana nih Ustaz, orang tua ini kan sudah mendidik anak dari kecil ya, sudah berusaha menyekolahkan dengan baik-baik. Tiba-tiba misalnya setelah di usia remaja atau dewasa ternyata anak itu malah menjauh dari nilai-nilai Islam. Iya, betul, Ustaz. Nah, jadi yang ditanyakan tadi ini bagaimana ya? Iya Ustaz. Apakah ini salah didik? Apakah salah didik atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya? Jadi pendengar hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hidarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Yang artinya mendengar hati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu, lindungilah keluargamu agar mereka senantiasa terjauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya adalah dari batu dan manusia. Di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala itu alaiha malaikatun ghiladun shidadun, ada malaikat yang amat keras ya ketika mengazab, ghiladun shidadun, amat keras siksaannya. Mereka tidak membantah apa yang Allah perintahkan dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi ini jelas ya Mbak ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, diri kita dan keluarga kita harus dijaga agar bagaimana terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya tadi upayanya dengan menanamkan nilai-nilai karakter pendidikan Islam sejak usia dini. Lalu kemudian bagaimana nih Ustaz, setelah kita didik dia, kita tanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai amanah, ternyata misalnya anak itu justru malah juga melenceng juga dari nilai keimanan, nilai-nilai keislaman. Ini bagaimana Ustaz? Apakah ini merupakan sebuah ujian atau merupakan sebuah kelalaian daripada orang tua ya? Jadi kalau misalnya mendengar hati, anak itu sudah kita didik dengan baik, kita berikan dia kita berikan dia di lingkungan yang baik misalnya. Kemudian anak itu mungkin masih terjadi penyimpangan di sana sini misalnya, ya boleh jadi itu merupakan sebuah ujian bagi kedua orang tuanya ya, karena setan sudah berjanji Mbak ya, bahwa setan itu akan menyesatkan anak cucu Adam baik dari atas, dari bawah, kiri kanan, depan belakang. Itu setan sudah berjanji bahwa dia akan senantiasa menggoda hamba-hamba dari Allah Subhanahu wa taala, anak cucu Adam ini bagaimana agar senantiasa melenceng ya. Jadi itulah kenapa Mbak ya, kita juga perlu mengajarkan kepada anak kita nilai ikhlas, ikhlas dalam beramal ibadah. Ya, karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa orang yang dia beramal soleh, beribadah, beramal di kehidupan dunia ini niatnya karena hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak akan bisa menggodanya. Ya. Oleh karena itu tanamkan nilai keikhlasan, ya Allah ya Tuhanku, bahwasanya aku ini beramal, wahai anak-anakku, bahwa niatkanlah kalau kalian beramal ibadah itu semata-mata semua amal perbuatan kalian adalah kebaikannya adalah karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap ridho manusia. Sehingga anak-anak kita itu terhindar daripada yang namanya bisikan setan, dari bisikan-bisikan hawa nafsu yang jahat. Ya. Toh kalau misalnya juga anak kita tergelincir dalam perbuatan maksiat, misalnya, mungkin itu bisa jadi sebagaimana tadi dikatakan Mbak ya, merupakan sebuah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan orang tuanya, apakah kedua orang tuanya bersabar di dalam mendidik anak-anak tersebut. Jadi walaupun misalnya anak itu misalnya ada sikap perilakunya yang melenceng daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, ya diharapkan orang tua tetap bersabar dalam mendidik anaknya. Ya, agar anak itu tidak semakin menjauh daripada nilai-nilai keislaman. Ya,
Karena kalau dibiarkan oleh orang tua, anak itu tetap melenceng tanpa diingatkan kembali, maka tentunya ini alamat menjadi bencana di kemudian hari. Ya, itu apalagi di hari akhirat gitu ya. Oleh karena itu, pesan kita kepada para orang tua, kalaupun sudah mendidik anak-anak, ya jangan merasa sudah cukup. Hari ini Mbak Gia, banyak orang tua ya, ketika dia sudah menitipkan anaknya di sekolah-sekolah yang baik, sekolah-sekolah yang ya menurut standar sudah baik lah menurut Islam, terus kemudian berpuas diri. Udah cukup. Udah cukup lah, kan sudah ada gurunya yang mendidik. Nggak bisa kalau hari ini Mbak Gia, nggak bisa. Harus 24 jam pengawasan orang tua terhadap anaknya itu, bagaimana agar mengarahkan anak itu tetap berada sebagaimana tadi kita sebutkan, berada di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Ya, agar berada di siratal mustaqim, untuk itu perlu pengawasan. Kalau anak itu lupa, maka orang tua lah yang bertugas untuk mengingatkan anak itu. Misalnya dia lupa sholat 5 waktu, maka orang tua yang mengingatkan bagaimana agar anak itu tetap sholat 5 waktu. Anak itu lupa menutup aurat ketika keluar rumah misalnya, maka orang tua bertugas, berkewajiban itu untuk mengingatkan anaknya agar terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu Mbak Gia yang bisa kita jelaskan. Jadi solusinya orang tua tetap bersabar kalau diuji dengan anaknya. Sebab Mbak Gia dan pendengar hati, kadang-kadang ujian itu tidak dari orang lain. Iya. Kadang-kadang kita diuji dengan orang terdekat kita sendiri. Ada seorang suami yang diuji dengan istrinya, ada seorang istri yang diuji dengan anaknya, ada seorang yang diuji dengan berbagai macam. Nah, jadi apapun ujian itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dan Allah mengatakan, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang bersabar. Tetaplah bersabar di dalam mendidik anak kita, mengarahkan mereka bagaimana agar mereka senantiasa berada di jalan yang lurus. Demikian bagi yang bisa saya jelaskan. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz. Tapi tadi Ustadz membahas ikhlas ya Ustadz. Ikhlas itu memang kuncinya ya Ustadz ya. Kunci daripada semua ibadah Mbak. Tetapi Ustadz kadang ya prakteknya susah kali ya Ustadz ya. Benar sekali. Bagaimana sih Ustadz caranya biar ikhlas itu benar-benar dari hati, bukan cuma di mulut saja. Kadang memang kita bilang udah ikhlas, tapi di hati belum. Gitu. Agak susah gitu, di mulut ya, tapi di hati agak susah gitu ya. Masih menempel gitu. Iya. Jadi Mbak Gia, dijelaskan oleh para ulama kita, cara agar kita ikhlas itu bisa diterapkan itu dengan latihan Mbak Gia. Dengan latihan, membiasakan diri. Jadi misalnya contoh begini, mungkin hari ini ada seorang anak yang dia berbuat kebaikan awal-awalnya misalnya karena diperintahkan orang tua. Bukan karena Allah Ta'ala semata misalnya, tapi karena ada ditugaskan misalnya. Atau karena supaya tidak dimarahi gurunya misalnya kan. Ya mungkin di awal-awal oke lah, ya kan. Tapi kan dengan membiasakan diri Mbak Gia melakukan sebuah kebaikan itu, kan nanti lama-lama kita akan terbiasa. Sehingga tidak lagi melakukan sebuah kebaikan itu karena orang lain atau karena mengharapkan pujian misalnya, tetapi memang karena muncul dari dalam diri dan kesadaran kita sendiri. Jadi ikhlas itu Mbak Gia agar terwujud dalam hati seseorang dan pendengar hati adalah dengan latihan, membiasakan. Insya Allah kalau kita sudah terbiasa, insya Allah ikhlas itu akan semakin tertanam dalam hati kita. Walaupun sebagaimana tadi kata Mbak Gia, mungkin ikhlas di lisan tapi berat di hati. Ya, jadi memang mungkin seiring waktu Mbak Gia. Mungkin namanya latihan itu kan butuh proses. Jadi melatih ikhlas ini kepada Allah Ta'ala ini, ikhlas karena Allah Ta'ala ini butuh latihan, butuh proses. Mungkin ada orang yang langsung bisa Mbak Gia. Ada orang mungkin dia butuh waktu seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang berbulan, ada yang bertahun baru bisa mengikhlaskan. Gitu kan. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan misalnya kezaliman misalnya kan, apalagi kita dizalimi orang lain, agak sulit untuk mengikhlaskan misalnya kan. Tapi insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, rasa itu lama-kelamaan mungkin insya Allah ya udahlah diikhlaskan aja misalnya kan. Karena kalau nggak diikhlaskan juga Mbak Erin, kita nggak belajar ikhlas nih, lama-lama jadi
sebuah penyakit di hati kita, dan justru kita malah jadi sakit jadinya gitu kan. Naik asam lambung, puyeng kepala itu kan, justru itu merugikan diri kita sendiri. Makanya langkah baiknya kalau seseorang itu tertimpa ujian, tertimpa musibah, maka lebih baik kita mengikhlaskan karena Allah Ta'ala, agar tenang batin kita. Jadi ikhlas itu ya caranya dengan latihan terus menerus, maka insya Allah ikhlas itu akan terwujud dalam diri kita. Ya demikian yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada Ustadz atas jawabannya, dan semoga saudari Rani dari Kamplos juga dapat memahami ya Ustadz. Iya, mudah-mudahan. Terkait dengan nilai-nilai agama mengajarkan anak begitu. Iya. Dan kita lanjut pertanyaan selanjutnya Ustadz. Iya, silakan Mbak ya. Ada dari Hamullah di jalan Iya, mobil Ustadz. dalam mobil ya, Yang silakan. mana pertanyaannya, Ustadz, kenapa ya kita kadang udah rajin beribadah, tetapi hati kita masih sering gelisah dan juga gampang marah, emosi begitu Ustaz. Emosinya tinggi. Apa itu Ustaz? Tandanya ibadah kita belum diterima. Masya Begitu Allah. Ustaz. Ya, sudah sering ibadah tapi masih sering emosinya tinggi. Iya, Ya. tidak terkontrol begitu. Tidak Ustaz. terkontrol. Gelisah. Jadi pertanyaannya apakah tadi? Tandanya ibadah kita belum diterima. Apakah tandanya rasa gelisah tadi adalah tanda ibadah kita belum diterima? Ya, terima kasih pada pendengar Hati yang bertanya tadi. Jadi bagaimana kalau kita sudah beribadah tapi hati kita masih gundah gelisah? Iya. Gitu. Apakah ini pertanda ibadah tidak diterima? Jadi Mbak ya dan pendengar Hati, ibadah kita ini diterima atau tidak diterima? Aslinya kan nanti kita ketahui setelah di negeri akhirat. Iya. Apakah sholat kita diterima, apakah puasa kita diterima, apakah zakat kita diterima, infak kita diterima. Kalau di dunia ini nggak nampak Bagi ya. Nah, nampaknya kapan nanti dalam pendengar hati? Nampaknya nanti Allah tampakkan di hari akhirat. Apakah sholat kita itu diterima atau tidak, zakat kita diterima atau tidak, umroh kita diterima atau tidak, ibadah haji kita diterima atau tidak, itu nampaknya nanti di hari akhirat. Tapi ada ciri-cirinya Bagi ya. Bagaimana? Ya, ibadah itu kalau dia misalnya adalah ibadah yang berterima, ibadah yang baik ya. Salah satunya dengan tadi orang itu melakukannya dengan keikhlasan, ya, dengan yang ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia tidak mengharapkan ridho manusia. Kemudian dia dia bersabar di dalam menjalani ibadah tersebut, ya kan? Maka ini ciri-ciri ya daripada ibadahnya diterima. Jadi kalau misalnya ada muncul rasa ketidaktenangan, rasa amarah, ya boleh jadi itu adalah rasa was-was dalam hati yang diakibatkan oleh bisikan daripada setan atau bisikan hawa nafsu. Maka bagaimana caranya kalau begitu? Banyak-banyak kita membacakan doa perlindungan, ya, doa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membacakan misalnya setiap kita beramal itu dengan membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sehingga mungkin rasa rasa gelisah, rasa amarah ya dari dalam hati itu tidak selalu muncul. Itu ya. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjauhkan dan melindungi kita daripada bisikan setan yang senantiasa meniupkan rasa marah, rasa was-was di dalam hati kita. Kemudian juga Mbak ya, dalam beribadah itu ya tentunya yang pertama tadi ikhlas itu ya, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya orang ikhlaslah yang tak bisa digoda oleh setan. Jadi itu dia. Kemudian dia yang kedua ya mungkin di awal-awal boleh jadi, tapi seperti itu ya. Di kedepannya mungkin dia butuh membiasakan diri. Mungkin di awal-awal agak sulit misalnya menekan rasa emosi tadi, rasa apa tadi. Jadi bisa dilakukan dengan tadi membiasakan diri, melatih menahan amarah. Ya, kita tahu bahwasanya ada pahala yang besar di balik rasa kesabaran kita, ya, bahwa kita ini juga meniru Rasulullah, yaitu bersabar di saat mampu membalas. Tentu ini sebuah amal pahala yang amat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan termasuk akhlak yang mulia. Dan tentunya kita sebagai muslim kan ingin termasuk sebagai orang-orang yang memiliki akhlak mulia, adab yang baik, ya. Oleh karena itu milikilah adab-adab itu, akhlak-akhlak itu dengan kita menyadari bahwasanya kita ini semua
perbuatannya akan ditanya oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kamus lain di dalam diri kita kecuali kita senantiasa berusaha untuk taat, beriman, bertakwa dan beramal soleh di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin senantiasa diwaswasi oleh setan, mungkin juga senantiasa mungkin kadang tergoda hawa nafsu, tapi insya Allah kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Maha melihat, yakin bahwa semua akan kembali pada Allah dan ditanya oleh Allah, maka kita akan berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagi yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada Ustadz atas jawaban yang sangat jelas ya Ustadz ya, terkait dengan ibadah kita yang kadang kita gelisah dan juga gampang marah. Benar. Baiklah sahabat KIS, terima kasih hamba Allah dari Jalan Mobil atas pertanyaannya. Lanjut Ustadz, ada saudari Aisyah di PM Padang Matinggi. Iya, Aisyah di Padang Matinggi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pertanyaannya Ustadz ini mungkin tadi udah Ustadz singgung juga ya, terkait dengan banyak orang tua yang berpikir cukup menyekolahkan anaknya, mendidikan anaknya ke madrasah begitu Ustadz ya. Tetapi di rumah tidak pernah diajak mengobrol terkait dengan agama begitu. Nah, sebenarnya Ustadz, pendidikan karakter itu lebih kuat dari rumah atau dari sekolah? Iya. Terima kasih dari Esa di Padang Matinggi yang bertanya. Sebenarnya menanamkan nilai-nilai karakter pendidikan Islam itu lebih titik beratnya di mana nih? Di sekolah apa di rumah gitu ya? Tentunya lebih utamanya adalah di rumah Mbak ya, bersama dengan orang tua ya, karena anak itu akan meniru bagaimana kebiasaan orang tuanya. Jadi kalau kita ingin memiliki anak yang soleh-soleha, anak yang berakhlak yang baik, beradab yang baik, tentunya yang pertama kali harus mencontohkan adalah orang tuanya, ya kan? Dan mungkin misalnya di sekolahnya gurunya menanamkan nilai-nilai jujur, nilai-nilai amanah, rasa kasih sayang terhadap sesama, menolong orang yang membutuhkan. Kalau ternyata misalnya anak itu pulang ke rumah, ternyata dia melihat orang tuanya justru bertolak belakang dengan apa yang didapatkan di sekolah. Kan ini kan tentunya nggak nyambung bagi ya. Dapat teori aja. Iya, teori, tapi praktek kehidupan ini nggak seperti itu. Ini namanya jaka sembung bawa golok. Iya kan? Jadi kalau ditanya titik berat penanaman nilai-nilai karakter Islam itu, yang pertama ada pada kedua orang tua dan keluarga. Begitu juga dengan lingkungan, bertanggung jawab untuk menjaga bagaimana agar ada lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Ya, jadi nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai adab akhlak yang baik itu terutama ditanamkan dari orang tua dulu. Yaitu tadi yang kita sebutkan. Yang pertama mengajarkan nilai ketauhidan, mengenal anak itu mengenal siapa penciptanya, untuk apa dia hidup, dan kemana dia setelah kehidupan ini. Ini harus ditanamkan bahwa dia diciptakan oleh Allah, dia hidup untuk beribadah kepada Allah, dan setelah mati nanti akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal ibadahnya. Inilah yang ditanamkan oleh orang tua pertama kali terhadap anak. Dan insya Allah dengan begitu nilai keimanan ketakwaan ini, anak ini akan tumbuh dewasa dengan rasa ketakutan, rasa takwa, rasa keyakinan terhadap adanya Allah, keyakinan terhadap balasan amal di negeri akhirat. Ini akan menjadi nilai-nilai yang amat baik yang akan dibawa di dalam kehidupannya sehari-hari ya. Jadi titik berat utama dalam mendidik anak, menanamkan karakter tentunya orang tuanya. Tidak mungkin Mbak ya dan mendengar berhati akan ada anak yang soleh-soleha kalau tidak orang tuanya yang lebih dulu soleh-soleha. Itu nggak mungkin Pak ya. Anak itu akan melihat bagaimana orang tuanya, meniru orang tuanya. Maka kalau kita ingin anak kita soleh-soleha, maka soleh-solehakan dululah diri kita, orang tua ini, ayah dan ibunya, mencontohkan yang baik, barulah insya Allah anak itu juga akan menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Kemudian yang kedua Mbak ya, selain kita telah mencontohkan di rumah, mendidik mereka, mengingatkan mereka kalau lupa dan salah, kemudian bersabar di dalam mendidik mereka, kita juga mendoakan mereka dengan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, atau dengan mendoakan dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi jangan lupa selain kita berusaha menyekolahkan, mencontohkan di rumah dari orang tua dengan memulai dari diri sendiri, juga kita mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menunjuki, memberikan hidayah, menjadikan anak-anak kita, baik anak laki-laki maupun perempuan, menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi penyejuk mata yang mereka paham terhadap
ilmu syariat, paham terhadap ilmu agama ini, sehingga mereka senantiasa berada di jalan yang lurus. Demikian Mbak ya, dan demikian Mbak Aisyah di Padang Tinggi. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari saudari Aisyah di Padang Tinggi. Tentunya betul ya Ustaz, marilah sahabat KIS mungkin untuk para orang tua atau bahkan calon orang tua ya Ustaz, tetap berusaha menanamkan nilai-nilai yaitu syariat Islam, dan juga sahabat KIS mencontohkan hal-hal yang baik, dan jangan lupa juga untuk mendoakan. Iya, benar Ustaz, setelah ikhtiar tentunya harus ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan masih ada pertanyaan ini Ustaz dari Bang Cepis Lubis. Masya Allah. Iya, silakan Bang Cepis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia buat hati. Izin bertanya Ustaz. Iya, silakan. Yang mana pertanyaannya nih Ustaz, bagaimana perbedaan tulus dengan ikhlas? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bang Cepis yang bertanya tentang apa perbedaan tulus dan ikhlas. Iya, Ustaz, betul. Jadi kalau tulus ini dia yang dikatakan dengan perbuatan yang tulus adalah dia tidak mengharap balasan dari orang lain, Bang ya. Tidak mengharap balasan. Tidak mengharap balasan. Ya, jadi beramal ya, beramal tanpa mengharap mendapatkan hal yang sama dengan apa yang diberikan kepada orang lain. Itu yang tulus, Bang ya. Jadi kalau ada orang ya dia beramal dengan harapan dia mendapatkan balasan di balik amalnya, itu berarti dia nggak tulus, ya. Nggak sepenuhnya tulus, gitu ya kan. Berarti ada udang di balik tempe, ada udang di balik batu, ya. Berarti dia berbuat itu ada maksud-maksud tertentu, ya. Ada hal-hal yang ingin dituju. Ini kan tidak tulus, Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita ada membantu orang, ya. Dia tulus, ya tentunya dia tidak mengharapkan balasan dari apa yang dia berikan. Inilah orang yang tulus. Kalau dia mengharapkan balasan misalnya, berarti itu yang kita bilang tadi, ada udang di balik batu atau ada udang di balik tempe misalnya kan. Ada yang dituju misalnya, itu berarti nggak ikhlas ya Bang Cepis. Jadi yang dinamakan tulus itu adalah memberi atau membantu tanpa mengharapkan balasan untuk mendapatkan hal yang serupa. Itu yang tulus. Sementara ikhlas itu adalah dia melakukan sebuah amal, dia melakukan sebuah perbuatan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap ridho manusia. Nah, itu dia bedanya antara tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan kita semua mendengarkan hati dimanapun berada menjadi orang-orang yang tulus dan ikhlas di dalam beramal soleh. Demikian. Barakallahu fikum. Terima kasih Mbak ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari Bang Cepis Lubis di Panyanggar. Itu dia Bang Cepis, semoga Bang Cepis sudah paham terkait dengan tulus dan juga ikhlas ya Ustaz. Iya, Masya Allah. Itu adalah memberi tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Kalau ikhlas itu melakukan amal mengharap ridho Allah tanpa mengharap ridho manusia. Baik, terima kasih kepada Ustaz dan juga Bang Cepis yang sudah memberikan pertanyaannya. Dan juga ada pertanyaan terakhir ya Ustaz. Silakan Mbak ya. Yang mana dari hamba Allah di Sitataring. Pertanyaannya Ustaz, di dunia ini ya udah serba tenang, tidak terbawa arus dan bisa tetap istiqomah. Karena zaman yang sangat ngeri ya Ustaz, kita bisa terbawa arus begitu tanpa iman yang kuat. Itu bagaimana caranya Ustaz? Bagaimana di zaman yang serba cepat ini ya, serba fast, serba digital dunia hari ya. Iya, jadi salah satunya caranya bagaimana agar kita di dunia yang serba penuh dengan ujian dan cobaan seperti hari ini, dunia yang serba cepat ya perkembangan informasinya ini, bagaimana agar kita tidak goyah dan senantiasa istiqomah. Salah satunya ya sebagaimana judul program kita, obat hati ya. Salah satunya disebutkan ya, obat hati itu ada 5 perkara ya kan. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang yang soleh ya. Jadi dengan kita berkumpul dengan orang yang soleh, insya Allah itu akan mengistiqomahkan kita, menjauhkan kita daripada kegalauan, menjauhkan kita daripada kekhawatiran, menjauhkan kita daripada terbawa oleh arus. Kenapa? Karena ada senantiasa orang-orang terkasih selain daripada keluarga, ada senantiasa teman-teman kita yang mereka juga teman-teman yang soleh yang mengingatkan kita kalau kita lupa atau tersalah.
Nah, itulah pentingnya kita kumpul bareng orang-orang yang soleh. Jadi Mbak Gea, perlu kita memiliki kumpulan kelompok jamaah, ya. Jadi jangan sendiri-sendiri Mbak Gea. Jadi karena serigala itu tidak akan memangsa kecuali yang terlepas dari kawanannya. Iya, itu yang akan menjadi mangsa daripada serigala. Sementara yang bersama dengan kelompoknya, maka dia akan terjaga Mbak Gea. Itulah gunanya kita perlu punya ikut kelompok kajian majelis, kelompok-kelompok apalah namanya, misalnya kelompok anak motoran, tapi anak motoran yang suka ke masjid, yang cinta masjid, iya, anak-anak sepeda motor, tapi bukan hanya motoran, tapi anak-anak sepeda motor yang mereka cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan masjid. Kajian-kajian muslimah, anak-anak putri muslimah yang bukan hanya sekedar punya aktivitas jalan-jalan, tetapi juga ada nilai syiarnya, nilai rasa kasih terhadap sesama, misalnya nilai berbagi dengan sedekah Jumat berkah misalnya. Iya. Banyak. Iya, apalagi misalnya peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina misalnya, atau ikut kajian-kajian anak-anak remaja, atau kajian-kajian kalau remaja digabung dengan anak-anak remaja, smart remaja misalnya, yang menitik beratkan pada ketaatan berhijab misalnya kan, bukan hanya sekedar dipandang indah, tapi juga karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan diri kita itu agar punya jamaah, jangan sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau kita lagi galau, ada yang menghibur, ada tempat curhat, apalagi curhatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kawan-kawan yang soleh-solehan Mbak Gea, yang kalau kita salah dia ingatkan, kalau kita lupa dia ingatkan. Inilah yang akan menjaga kita. Inilah yang akan senantiasa mengingatkan kita dikala kita lupa atau tersalah. Inilah gunanya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita juga untuk saling mengingatkan, tolong menolong dalam kebaikan, dan agar kita terhindar dari perbuatan maksiat. Jadi salah satu caranya adalah kumpul dengan orang-orang soleh, hadir di majelis-majelis ilmu, punya kelompok-kelompok kebaikan, maka insya Allah dengan begitu diri kita akan terjaga di dunia yang serba digital, dunia yang serba cepat, dunia yang serba tidak menentu hari ini, apalagi kumpulnya dengan orang-orang soleh, dengan guru-guru kita yang soleh. Insya Allah kita akan berada dalam kebaikan, insya Allah. Amin. Barakallahu fikum. Demikian bagi yang bisa jelaskan. Terima kasih Ustaz. Betul sekali yang Ustaz katakan, sahabat KIS, dari hamba Allah tadi di Stataring. Tentunya kalau kita sendiri-sendiri ya Ustaz, itu akan benar, menghadirkan rasa gelisah atau bahkan stres ya Ustaz. Iya, stres sendiri. Tidak tahu arah, apalagi betul sekali, Ustaz. Mungkin dia butuh pertolongan tapi entah kepada siapa, karena nggak punya teman Mbak Gea gitu kan. Kalau ada teman, mungkin misalnya pas lagi bokeh kan bisa minjem di teman, atau nggak bisa minjem di teman, dibantu dengan tenaga atau dicarikan solusi Mbak Gea gitu. Iya. Terima kasih Ustaz. Tentunya ada arah dan juga kita mendapat pandangan yang berbeda, benar, yang mengajak kepada kebaikan. Masya Allah. Dan juga karena waktu sudah mendekati di pukul 18 waktu Indonesia Barat, Masya Allah. Kita closing statement, kesimpulan terkait dengan semua penjelasan dan juga tanya jawab pada edisi Uwat Hati hari ini. Iya, terima kasih Mbak Gea, dan terima kasih kepada seluruh pendengar berhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dan terima kasih kepada semua pendengar berhati yang telah mendengarkan program kita ini ya. Jadi tetap setia ternyata pendengar kita walaupun pindah jam tayang ya Mbak. Masya Allah, tabarakallah ya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan kita sebagai closing statement hari ini, tadi judulnya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter pendidikan Islam kepada anak kita sejak usia dini. Jadi dengan harapan hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, para orang tua dimanapun berada, jangan kita bosan, tetap kita bersabar di dalam mendidik anak-anak kita, terutama di dalam menanamkan nilai-nilai ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah yang berhak sebagai Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya lah kita akan kembali. Maka yang pertama, mendengar hati, tanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai ketauhidan agar anak kita tidak
goncang dengan hebatnya cobaan di serba dunia yang tidak menentu hari ini. Kemudian yang kedua, tanamkan senantiasa nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan, pahamkan mereka tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana yang wajib agar mereka amalkan, wajib, mana-mana yang sunnah agar mereka perbanyak, mana-mana yang mubah mungkin dikurangi atau yang makruh, kemudian mana-mana yang haram kemudian mereka tinggalkan sama sekali. Maka insya Allah dengan menjaga ini, insya Allah anak-anak kita memiliki karakter, kemudian tanamkan kepada mereka nilai-nilai yang telah Allah perintahkan kepada kita. Bukan hanya karena dia dipandang baik seperti tadi, ya jujur, amanah, menolong orang fakir miskin, menyantuni anak yatim piatu, punya rasa peduli terhadap sesama. Maka insya Allah dengan begitu nilai-nilai karakter pendidikan anak kita akan terbentuk. Kemudian yang ketiga, ajari mereka adab. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Isa bahwasanya adab dan akhlaknya Nabi adalah Al-Quranul Karim. Maka ajarkan mereka Al-Quran, didik mereka dengan Al-Quran sejak usia dini, agar mereka tahu apa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maka insya Allah dengan begitu, kalau kita istiqomah mengikuti ketauhidan, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, paham tentang Al-Quran, mau mempelajari isi Al-Quran, kemudian mengamalkannya, maka insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang islami, yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan seluruh kita mendengar hati dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan Allah jaga senantiasa anak cucu keturunan kita agar senantiasa terhindar dari perbuatan yang haram dan senantiasa berada di dalam kebaikan dan beramal soleh sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan mendidik anak kita, tetap bersabar karena Allah mengatakan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Demikian, mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini dapat bermanfaat bagi pendengar semua. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu di Obat Hati di Ahad yang akan datang pada asar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Gius, Masya Allah ya. Obat Hati hari ini sudah selesai sahabat, tentunya di edisi hari Ahad kali ini. Semoga kita diingatkan ya sahabat bahwa keluarga itu adalah tempat pertama dan juga paling berharga untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Dan juga sahabat Gius, semoga Allah lembutkan hati kita ya sebagai mungkin orang tua, sebagai kakak atau bahkan anggota keluarga, agar bisa menjadi contoh yang baik untuk generasi setelah kita. Sampai di sini dulu sahabat Gius, Sobat Hati. Semoga obrolan kali ini tausiah oleh Al-Ustadz bisa menjadi penyejuk jiwa dan juga pengingat untuk kita semua. Marilah kita terus berbuat baik sabar walau sekecil apapun, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Tentunya sahabat Gius, sekian Riani nanti masih membersamai Anda di program selanjutnya sahabat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga terima kasih pada Ustadz dan sahabat Gius semuanya yang sudah ikut berkontribusi pada edisi Obat Hati kali ini. Pada terus sahabat di 106,6 Kisah Fam, inspirasi Anda. Terima kasih kepada terima kasih pada semua penonton yang ada di TikTok maupun di Facebook ya. Sampai ketemu di Obat Hati yang akan datang. Barakallahu fikum. Terima kasih yang sudah tetep layar ataupun yang sudah gib mawar ya. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum ya. Sampai ketemu di Obat Hati yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jadi yang siaran sekarang berapa orang nih ya? Kalau Kak Ida lagi cuti ya Ustaz? Iya.
3 orang Ustaz. Setiap hari yang 3 orang ini aja. Dalam seminggu itu ya, 3 orang ini ganti-gantian. Iya Ustaz. Kalau dia kebagian dari sore. Kalau dia Ustaz selain Sabtu bisa semua. Selain Sabtu bisa semua. Iya. Yang lain itu jadi berarti bagi hari lah ya. Iya Ustaz, bagi hari. Iya. Yang 2 lagi penyiar baru semua. Announcer baru. Saturan ya Ustaz. Saturan ya, udah lama juga. Satu lagi Alfa yang baru Ustaz. Alfa ya. Insya Allah.